Posisi hilal dan penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah, kriteria visibilitas hilal atau mabimsnya pemirsa dinyatakan terlihat jika tingginya 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Ini jika sudah dinyatakan menyentuh titik ini ataupun derajat ini, maka sudah dinyatakan bisa berganti bulan untuk menjadi bulan Syawal. Nah, sementara untuk posisi hilal Indonesia dari tanggal 9 April 2024 atau 29 Ramadan 1445 Hijriah terlihat untuk tingginya 4 sampai dengan 7 derajat. Dan tinggi bulan saat matahari terbenam 9 April 2024 di Yogyakarta, kita melihat beberapa titik pemirsa, ini terlihat sudutnya untuk ini adalah 110 derajat 21 bujur timur dan hilal sudah wujud. Dari hitungan ini pun tampaknya memang 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada 10 April 2024 berdasarkan perhitungan ini. Namun kita tentu saja menunggu hasil bagaimana dari sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Rencananya dilakukan nanti disidangkan pada pukul 7 malam atau 19 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan data hisab Ijma pada Selasa 9 April 2024 sekitar pukul 1:20 waktu Indonesia bagian Barat menunjukkan posisi hilal telah memenuhi kriteria visibilitas hilal atau Ikmanur Ruqyat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat berdasarkan kriteria Mabims. Nah, apakah artinya besar kemungkinan 1 Syawal 1445 Hijriah akan jatuh esok hari? Untuk membahasnya pemirsa sudah bergabung bersama kami ada Profesor Tono Saksono selaku Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Kiai Haji Ahmad Syafi'i selaku Ketua Lajnah Falakiyah Yayasan Al-Husiniyah. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Kita masih menunggu bagaimana nanti hasil dari sidang isbat dari pemerintah Republik Indonesia dan ini Kementerian Agama. Dari perhitungan Prof. Tono, apakah memang tampaknya besok kita sudah memasuki 1 Syawal 1445 Hijriah? Seperti apa penjelasannya? Sudah yakin. Kita sudah menghitungnya bahkan mungkin sekitar setahun yang lalu ya. Muhammadiyah sudah menghitungnya itu setahun lalu. Bahkan kalau Muhammadiyah itu kan sudah meluncurkan kalender hijrah global tunggal. Jadi insya Allah mulai Muharram nanti kita sudah akan menggunakan kalender hijrah global tunggal. Tidak lagi wujudul hilal. Jadi itu yang akan, sehingga di seluruh dunia itu akan perayaan-perayaan hari besar Islam itu akan terjadi pada hari dan tanggal yang sama di seluruh dunia. Bahkan itu bukan saja untuk untuk Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, tapi untuk seluruh bulan. Itulah sebabnya Muhammadiyah sudah menyusun kalender hijrah global tunggal itu untuk 200 tahun yang akan datang. Oke. Ya. Nah itu seperti apa perhitungannya dari Muhammadiyah sendiri? Mungkin bisa diberikan juga informasi kepada pemirsa TV One seperti apa perhitungannya menyatakan bahwa besok nih Muhammadiyah yakin besok adalah hari Idul Fitri. Ya, karena sementara ini memang Muhammadiyah kan masih menggunakan kriteria wujudul hilal. Wujudul hilal itu masih kriteria lokal, yaitu kalau ijtima terjadi sebelum maghrib hari ini, itu syarat pertama. Syarat keduanya, jika bulan tenggelam setelah matahari tenggelam, berapapun anunya, jadi bahkan beberapa detik setelah, kalau bulan tenggelam setelah matahari tenggelam, ya sudah, itu berarti sudah wujud hilal itu. Wujud itu kan artinya sudah ada. Sudah ada itu tidak harus kelihatan, tapi sudah ada itu. Cuman memang kriteria itu masih adalah dikatakan sebagai kriteria lokal gitu. Jadi itu sudah kita lakukan sejak mungkin setahun yang lalu itu. Sudah kita. Nah kalau kita orang awam kan melihat sering terjadi perbedaan nih antara yang ditetapkan oleh pemerintah dengan yang ditetapkan oleh Muhammadiyah. Biasanya kalau Muhammadiyah puasanya duluan, berarti lebarannya nanti bareng nih Muhammadiyah sama pemerintah. Begitu pula sebaliknya. Nah berarti tanggal 29 ini baru masuk tanggal memang yang tanggal hari terakhir dari Muhammadiyahnya ya? Betul. Ya, sebetulnya tanggal 29-nya kan kemarin untuk Muhammadiyah. Oh ya, jadi karena kemarin untuk tidak terpenuhi kriteria itu, maka istimal kami. Nah sekarang ini
hari ke-30-nya untuk Muhammadiyah. Ya. Berarti di Muhammadiyah hari ini adalah perhitungannya hari ke-30 Ramadan dan besok 1 Syawalnya seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Kiai. Pak Kiai, kalau dari perhitungan Pak Kiai sendiri mungkin juga sudah melihat seperti apa, mungkin minute by minute ataupun jam juga by jamnya untuk pemantauan hilal 1 Syawal esok. Insya Allah ya 1 Syawal akan jatuh pada hari esok. Insya Allah ya tanggal 10 April. Sebab dari data hisab ini sangat tinggi sekali hilalnya. Jadi seperti tadi dikatakan, malah kalau data hisab saya di sini antara 6 sampai dengan 8 derajat. Inti kita biasanya kalau di ketinggian sekian derajat itu udah bisa dilihat gitu Mbak. Sebab kita di Cakung ini ketinggian 2,5 derajat itu udah bisa dilihat. Jadi kalau untuk ketinggian 6 sampai 8 derajat udah bisa dipastikan dilihat itu. Jadi insya Allah ya 1 Syawalnya akan jatuh pada hari esok insya Allah. Nah itu pemantauan terakhir saya lihat Pak Kiai ada membawa tampaknya kertas, tadi saya sempat bertanya juga itu kertas pemantauan apa itu, apakah memang kita melihat hilalnya di setiap jam, sekarang sudah di berapa Pak Kiai berarti? Ya, kalau ini cuma data hisab aja Mbak. Di data hisab aja dari beberapa metode di sini ada 15 metode hisab yang semuanya memprediksi ketinggian hilal antara 6 sampai dengan 8 derajat. Jadi kalau kayak sekarang ini kita masih nunggu terbenam dulu. Jadi kalau terbenam berarti kita laksanakan lihat nanti sore. Jadi kalau ini cuma data hisab aja. Jadi nggak ada apa-apa, cuma menunjukkan ini ketinggian hilal sekian derajat, terus jaraknya dari matahari dia sekian derajat, itu aja. Terakhir tadi mohon maaf, berapa Pak Kiai di Cakung tempat pemantauannya, berapa derajat sudah terlihat? Jadi sekitar 6 sampai dengan 8. 6 sampai dengan 8 derajat. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Tentu kita juga ingin membahas bagaimana metode sidang isbat yang sore hari ini ataupun petang hari ini pemirsa akan dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Tapi nanti usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.